Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Muhammad Dapi. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Ya, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan dari nomor 1. Pertanyaannya itu, mengapa biaya campuran menimbulkan masalah sewaktu dilakukan mengklarifikasian biaya dalam kategori tetap dan variabel? Jawabannya itu, ya karena informasi yang tersedia untuk melakukan mengklarifikasikan atau memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya campuran tersebut hanyalah informasi jumlah biaya sewaktu aktivitas dan jumlah penggunaan aktivitas, sehingga akan cukup sulit dalam mengidentifikasian biaya tanpa adanya ukuran penggunaan atas biaya tetap dan biaya variabel tersebut. Ya, di sini saya akan lanjutkan untuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaan itu, mengapa grafik scatter adalah langkah pertama yang baik untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabel? Jawabannya ya karena grafik scatter bertujuan melihat apakah asumsi hubungan linear wajar atau tidak. Dengan menggunakan grafik tersebut, beberapa titik yang tampaknya tidak cocok dalam pola umum perilaku biaya mungkin dapat terungkap, sehingga diperoleh pengetahuan yang memberikan justifikasi untuk mengeliminasi dan menuntun pada perkiraan yang lebih baik mengenai fungsi biaya. Ya, di sini saya akan lanjutkan untuk pertanyaan nomor 3. Pertanyaan itu, jelaskan bagaimana metode scatterplot memisahkan biaya tetap dan variabel dari biaya campuran. Kemudian, jelaskan cara kerja metode tinggi rendah. Mengapa kedua metode tersebut berbeda? Ya, jawabannya itu, metode scatterplot menyangkut pemeriksaan grafik scatter dan pemilihan dua titik yang tampaknya terbaik untuk mewakili hubungan antara biaya dengan aktivitas. Karena kedua titik tersebut menentukan suatu garis, kedua titik yang terpilih tersebut dapat digunakan untuk menentukan titik potong dan kemiringan garis dari kedua titik tersebut. Titik potong tersebut memberikan perkiraan komponen biaya tetap dan kemiringan memberikan estimasi biaya variabel per unit aktivitas. Metode rendah menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Kedua metode tersebut berbeda karena metode tinggi rendah ditentukan oleh jumlah tinggi dan rendah dari variabel bebas. Keunggulannya terletak dari keobjektivitasannya. Ya, di sini saya akan melanjutkan untuk pertanyaan dari nomor 4. Pertanyaan itu, apa keunggulan metode scatterplot dibandingkan dengan metode tinggi rendah? Apa keunggulan metode tinggi rendah dibandingkan metode scatterplot? Ya, jawabannya, keunggulan metode scatterplot dibandingkan metode tinggi rendah itu adalah metode scatterplot memungkinkan kita untuk melihat data secara visual, dapat menolong manajer menghindari jebakan atas kelihatannya hubungan antara biaya aktivitas yang tidak memungkinkan terjadi. Keunggulan tinggi rendah dibanding metode scatterplot adalah metode tinggi rendah memiliki keunggulan objektivitas. Metode tinggi rendah memungkinkan manajer untuk mendapatkan ketetapan yang cepat mengenai hubungan biaya dengan cepat, mengenai hubungan biaya dengan hanya menggunakan dua titik. Sedangkan dalam metode scatterplot tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Ya, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya adalah, jelaskan yang dimaksud dengan metode kuadrat terkecil. Mengapa metode ini lebih baik daripada metode tinggi rendah dan metode scatterplot? Jawabannya adalah, metode kuadrat kecil adalah metode statistik untuk menentukan suatu garis yang paling sesuai dengan serangkaian data. Metode ini lebih baik karena metode kuadrat terkecil
menghasilkan garis yang paling sesuai dengan titik-titik data sehingga lebih direkomendasikan daripada metode tinggi rendah dan scatter plot. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.